Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Amin. Baik, sudah selesai. Pada pembelajaran kali ini kelas 8 bab 1 pelajaran IPS pertama memulai pelajaran pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Dan bab pertama yang akan kita dimaterikan yaitu perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, dan politik, dan juga pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan 4.1-nya yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Ya. Jadi bedanya yang 3.1 menelaah, 4.1 menyajikan hasil telaah. Baik. Sebelum kita memulai ke materi, Bapak mau menanyakan, barangkali ada yang tahu apa itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah sebuah organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation yang disingkat ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang disingkatnya PERBARA, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Rakyat Asia Tenggara. Ya, sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ya, ASEAN ini didirikan dulu hanya 5 negara ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian ini dia peta ASEAN. Ya, peta ASEAN bisa diperhatikan, diamati dulu peta ASEAN. Dan nanti ada batas-batasnya, batas utaranya, batas timur, batas selatan, dan batas barat. Ya, udah, kita lanjut. Nah, ini batas-batas geografis ASEAN. Utara, di sebelah utara batas ASEAN berbatasan dengan daratan Cina dan India. Kita lihat di daratan utara ya, di sini ada Republik Rakyat Cina. Kemudian di daratan timur, batas-batas timur yaitu berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan yang di sebelah selatan di sini berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia, dan yang di batas barat ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang unsur-unsur fisik dan sosial kawasan Asia Tenggara. Di sini fisik ada fisik letak astronomis, posisi geologis dan geomorfologi, dan sosialnya itu kependudukan dan budaya masyarakat. Ya, fisik atau unsur-unsur fisik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama bentang alam, kedua iklim, ketiga sosial budaya, dan keempat sumber daya alam dan perekonomian. Ya, kita akan membahas 4 ini. Yang pertama bentang alam. Bentang alam Asia Tenggara. Luas wilayah Asia Tenggara kurang lebih dari 4,5 juta kilometer, terdiri atas pulau-pulau dan bagian daratan benua Asia. Letak astronomisnya 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Asia Tenggara yaitu di antara benua Asia dan benua Australia.
serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologisnya terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Di sini letak astronomisnya ada, geografisnya, geologisnya, dan luas wilayahnya juga ada. Bisa kalian dirangkum, ditulis. Lanjut ke iklimnya. Ya, iklim Asia Tenggara. Iklim Asia Tenggara. Secara keseluruhan, wilayah Asia Tenggara berada di sekitar garis ekuator, yaitu garis khatulistiwa, yaitu garis balik utara 23 derajat 30 lintang utara dan garis balik selatan 23 derajat 30 lintang selatan. Untuk iklimnya di sini ada dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, daerah di sekitar garis ekuator yaitu Indonesia, sebagian itu Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, dan negara lain seperti Malaysia dan Brunei memiliki iklim ekuator, yaitu iklim tropis dengan curah hujan tinggi. Ya, di sini banyak hutan hujan tropis ya. Di Kalimantan seperti di Indonesia contohnya ada hutan hujan tropis. Dan kedua, wilayah-wilayah di atas atau di bawah garis ekuator seperti negara Filipina Utara, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Indonesia selain dari Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera serta Timor Leste mengalami iklim musim tropika ya. Di sini ditemui hutan musim dan sabana. Dan yang ketiga yaitu daerah-daerah pegunungan yang memiliki iklim pegunungan banyak mendapat hujan orografis. Apa itu hujan orografis? Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena udara mengandung uap air yang terhalang oleh pegunungan atau hujan yang jatuh pada lereng yang dilaluinya. Jadi hujan ini melalui gunung dulu atau melewati daerah pegunungan dulu. Ya, di sini disebut hujan orografis. Ini iklimnya ya, iklim di Asianya. Berarti kebanyakan di sini ada iklim tropis, dan yang kedua iklim musim tropika, dan yang ketiga adalah iklim pegunungan. Dilanjut ke sosial budaya. Sosial budaya di daerah Asia Tenggara, penduduknya adalah berbangsa Melayu yang termasuk ras Mongoloid. Ini datang dari daerah Cina kurang lebih 2500 tahun yang lalu. Jumlah penduduk di Asia Tenggara per Januari 2018 mencapai kurang lebih 654.498.699 jiwa. Dan 48,7% penduduknya hidup di perkotaan. Negara yang paling banyak penduduknya adalah Indonesia, dan negara yang paling sedikit penduduknya adalah Brunei Darussalam. Sebagian besar negara Asia Tenggara memiliki masyarakat agraris. Apa itu masyarakat agraris? Adalah masyarakat yang penghasilan ekonominya pada pertanian, perkebunan ya. Dan agama utama masyarakat Asia Tenggara adalah Islam, Buddha, Hindu, dan Katolik. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa utama Asia Tenggara adalah bahasa Melayu dan beberapa bahasa peninggalan penjajahan. Misalnya contoh seperti di Malaysia pernah dijajah oleh Inggris. Ya, ada terselipkan bahasa Inggris di negara Malaysia. Atau ada juga bahasa Portugis ya, bahasa Spanyol misalkan. Dan lanjut ke sumber daya alamnya. Sumber daya alam dan perekonomian Asia Tenggara. Sumber daya alam di wilayah Asia Tenggara sangat potensial, terutama pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ya, disebut dengan agraris tadi. Potensi besar terpengaruhi satu, di daerah Asia Tenggara banyak lembah, sungai yang subur. Dua, banyak gunung api yang memberi dampak kesuburan tanah. Yang ketiga, iklim tropis dengan 2 musim bergantian dan sinar matahari sepanjang tahun. Cuman 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Nah, di sini hasil-hasil sumber daya alamnya.
Hasil-hasil sumber daya alamnya di sini ada 3, ada hasil pertanian dan perkebunan, hasil hutan, dan hasil pertambangan. Hasil pertanian atau perkebunan di sini ada padi, dan negara yang menghasilkan padi di sini banyak seperti Thailand, terus Indonesia, dan banyak lagi ya negara lain. Kelapa sawit, kopi, teh, tembakau, rempah-rempah, buah-buahan, dan sebagainya. Ini sekarang hasil hutan seperti kayu, damar, terpentin, dan lain-lain. Hasil pertambangannya seperti minyak dan gas bumi, batu bara, perak, emas, timah, dan jenis logam lainnya. Nah, sekarang jadi dapat disimpulkan bahwa perekonomian sebagian besar Asia Tenggara didominasi ekspor bahan mentah. Bahan mentah seperti tadi, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil pertambangan di sini diekspor ke negara-negara maju. Contohnya seperti di benua-benua Eropa ya, diekspor ke sana. Tujuan ekspornya di negara-negara maju. Dan Singapura telah mendukung peningkatan industri dan perdagangan di Asia Tenggara. Nah, ini adalah daftaran nama-nama negara ASEAN. Pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ini nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang letak astronomisnya, iklimnya juga, nanti ada tugas. Dan untuk sekarang ya selesai. Untuk sekarang tugasnya kalian jawab latihan halaman 6, 5 soal ya. Setelah itu kalian kalau udah kirimkan ke Google Classroom. Baik. Nanti ini bisa dirangkum ya dari awal apa aja yang penting dan yang enggak ada di buku ini modul pembelajaran siswa. Kalau nggak ada ditambahkan ke buku tulisan kalian ya. Baik, untuk pertemuan sekarang selesai. Untuk kalau yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA langsung, ada di grup ya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.